Selamat menyaksikan. Truk terakhir yang bawa barang sama panitia itu tiba di sekolah, parkir, tambah banyak mas yang kesurupan. Pokoknya ini salahmu, ini salahmu kan, kayak gitu kan. Oh ya, kamu kenapa masuk? Ada yang bilang kalau ini dia itu kesurupan dari tadi. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Rahayu. Perkenalkan, nama saya Kurniawan dari channel Pojok Wedangan, sebuah channel yang akan menceritakan tentang pengalaman pribadi seputar kejadian supranatural. Untuk malam hari ini kita sudah datang narasumber yang akan membagikan cerita ataupun pengalamannya seputar dunia supranatural. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung kita perkenalan saja untuk narasumber kita malam hari ini. Silakan Mas, diperkenalkan namanya. Oke, selamat malam Mas. Selamat malam. Ya, perkenalkan, nama saya Anto, tapi saya biasa dipanggil sama teman-teman tuh dengan sebutan Kipli kayak gitu Mas. Ya, dan ini saya ada cerita yang cukup menarik, tapi emang udah agak cukup lama juga Mas. Ini tentang kesurupan massal yang terjadi pada saat perkemahan. Kesurupan massal ya? Iya, kesurupan massal. Bisa diceritakan mungkin awal kejadiannya, kalau bisa sampai terjadi kesurupan massal itu gimana Mas? Oke, untuk ceritanya sih Mas, aku mulai dari ini aja ya Mas. Jadi aku tuh kan dulu sekolah di salah satu SMK di daerah Bantul yang mayoritas siswanya itu adalah perempuan. Jadi antara siswa putra sama putri itu banyakkan yang putri. Dan waktu kejadian itu kisaran tahun 2010. Untuk lokasinya sendiri di daerah Jogja bagian utara, tepatnya di Kabupaten Sleman, yang mungkin nggak jauh juga dari Gunung Merapi seperti itu. Jadi saat itu aku udah alumni nih, udah lulus. Tapi karena kebanyakan siswa itu adalah putri, memang kebijakan dari pihak sekolah itu kalau kita berkegiatan khususnya pramuka itu selalu mengundang dari melibatkan dari yang sudah lulus gitu ya? Ya, mengundang dari alumni untuk bantu-bantu kayak gitu Mas, karena banyak banget kan pesertanya yang cewek. Jadi untuk alumni khususnya yang cowok itu sering diperbantukan kayak gitu Mas. Kalau untuk runtutan kejadiannya sih kita kemah 3 hari ya Mas. Kemah 3 hari. Di hari pertama itu kegiatan lancar, cuma pasang tenda, terus habis pasang tenda ya kegiatan seputar tekpram sama lomba-lomba kayak gitu, kayak lomba masak, lomba busana, fashion show dan sebagainya. Terus sampai malam pertama itu udah aman, nggak ada apa-apa. Paginya di hari kedua itu kan kita ada kegiatan yang mengharuskan sebagian peserta itu keluar dari area bubar. Jadi kalau nggak salah ingat ya Mas, itu bubernya itu menghadap ke selatan. Di depan buber itu ada jalan ke timur. Nah, di agak timur itu ada jembatan. Kita berkegiatan di jembatan itu main tali, rappelling kayak gitu. Jadi kita turun dari jembatan pakai seutas tali. Terus dari pihak peserta sendiri itu ada sekitar 500 peserta 500 peserta, tapi yang dibagi per kelompok itu Mas, per sangga. Nah, per sangga itu kan sekitar 8 sampai 10 anak, sehingga dapat peserta dan perwakilan itu cuma satu peserta mewakili satu sangga, satu kelompok. Jadi yang ikut berkegiatan di jembatan itu cuma sekitar 50-an anak kayak gitu. Sebagai perwakilan dari kelompok masing-masing gitu ya? Iya. Terus untuk ini Mas, itu kan udah mulai kegiatan di luar bumi perkemahan, di luar area. Terus untuk kejadiannya sendiri itu mulainya itu dari mana? Atau apa kegiatan itu kah atau setelah itu? Nah, jadi waktu kegiatan itu di jembatan
karena peserta agak banyak ya mas, jadi kita pasang 3 jalur dari atas. Terus otomatis kalau kita main rappelling itu kan otomatis ada yang jaga di atas, atau kita nyebutnya itu jam master. Waktu itu untuk 3 jalur itu otomatis ada 3 jam master ya. Aku diperbantukan untuk kegiatan itu, dari alumni ada aku, terus dari panitia itu ada 2, cowok sama cewek. Yang cewek itu namanya Tita, yang cowok itu namanya Yanto. Jadi untuk panitia yang lain itu membantu peserta yang masih di bawah jembatan. Itu kan teknisnya kayak gini mas, peserta kumpul di bawah jembatan, terus mereka pakai alat tali tubuh kayak gitu. Baru ketika mereka udah selesai pasang tali tubuh, mereka naik ke atas jembatan, ketemu sama jam master kita bertiga nih, pilih salah satu kan. Habis itu dikaitkan sama tali, dia turun. Udah, mainnya cuma sesimpel kayak gitu doang sih. Tapi karena pesertanya lumayan banyak, jadi ya memang durasi waktunya kita juga makan waktu sampai setengah hari kalau nggak salah. Nah, udah gitu kan, udah gitu. Jadi sembari kita biasanya kan karena alat tali tubuhnya itu terbatas juga, jadi sembari peserta itu pasang tali tubuh, otomatis kita yang di atas kan juga agak nunggu, agak nganggur juga kan mas. Jadi kalau peserta udah naik baru kita pasang alat kayak gitu. Nah ketika peserta masih belum naik, otomatis kan kita nggak ada kerjaan nih. Nah kebetulan salah satu dari jam master ini yang namanya Tita, yang cewek tadi, itu tuh kayak dia tuh bisa melihat makhluk-makhluk yang mata normal nggak bisa lihat gitu mas. Jadi kayak anak indigo lah seperti itu ya? Mungkin kurang lebih gitu yang dimaksud indigo kayak gitu. Jadi karena dia bisa lihat nih, terus dia tuh cerita ke saya sama ke Yanto, itu dia cerita kayak Kang. Jadi dia tuh manggil saya itu Kang, sebutan untuk anak laki-laki yang lebih tua dari dalam bahasa Jawa ya. Istilah Jawa ya. Nah, Kang, di sini banyak sosok-sosoknya kayak gitu. Nah, aku kan nggak paham juga tau loh, sosok apa maksudnya kayak gitu. Terus dia cerita nih kayak, itu kan di bawah itu kan ada pohon pisang. Nah itu di bawah, di samping pohon pisang itu ada sosok laki-laki kayak mas-mas gitu, tapi wajahnya rusak, kayak korban kecelakaan. Kayak gitu. Terus ada juga nih, di sana juga ada pohon pisang lagi nih. Itu ada pocongnya kak, kayak gitu. Wah, banyak berarti di sini. Aku kan cuma ngerespon kayak gitu kan, karena aku juga nggak bisa lihat. Iya kan, banyak banget. Ada yang anak kecil tuh lari-lari. Terus terakhir dia nyebutin yang di sungai. Jadi memang itu jembatan itu masih aktif. Di bawah jembatan itu air itu ya, masih ada sungai, masih aktif juga. Tapi memang sungainya itu nggak sebesar jembatan, paling cuma setengahnya. Jadi yang setengah buat kita kegiatan, nah setengahnya itu masih ada aliran air kayak gitu. Di bawah jembatan pas itu ada batu besar. Terus dia bilang, Kang, kalau yang di batu besar itu sosoknya nenek-nenek pakai kemben. Gimana ya, kalau kemben itu kan kayak jarik yang diikat sampai ke atas payudara gitu. Maaf payudara. Udah cerita-cerita kayak gitu, aku kan nggak bisa lihat, tapi kayak beneran nggak sih? Ada nggak sih? Nah, masih agak penasaran kayak gitu. Sampai pada akhirnya peserta itu tinggal dikit mas, sekitar 5 atau 6 anak. Karena tinggal dikit, ya udah aku ngomong ke Tita sama ke Yanto ini, kalian yang handle nerusin ya, aku tak turun. Aku bilang gitu karena peserta tinggal dikit. Nah, habis itu aku turun pakai tali. Jadi aku udah pasang alat juga, aku kaitkan ke tali, aku turun pakai tali juga. Nah di bawah itu aku nyamperin seksi dokumentasi. Nah dia bawa Camdic kan. Saat itu belum era Android, jadi kamera yang buat ngambil itu cuma Camdic, kamera digital kayak gitu. Ya aku bilang, aku pinjem dong kameranya kayak gitu. Terus udah aku pegang nih tempat-tempat yang tadi dibilang Tita ada sosok-sosoknya, itu aku jepretin semua mas. Kayak setelah melakukan cerita tadi agak penasaran gitu ya? Iya agak penasaran kan, kali aja nongol di kamera gitu kan.
Jadi di pohon pisang, terus yang dibilang ada anak kecil lari-lari itu juga aku potret. Terakhir itu kan di Batu Besar, Di tengah sungai tadi. yang di tengah sungai aku jepret juga. Terus aku cek nih, karena kan Camdik udah bisa langsung dilihat ya. Aku cek, ternyata nggak ada penampakan, ya wes. Yang aku jepret-jepret tadi aku hapus. Habis itu kamera aku balikin ke seksi dokumentasi tadi, karena waktu itu aku mikirnya gini loh, ini kan sungai ya, sungainya tuh nggak terlalu dalam, paling cuman seberapa ya, masih di bawah lutut lah, di atas mata kaki itu loh. Cuman kembericik gitu ya. Airnya seger, terus ada batu besar tuh kayaknya spot foto bagus gitu kan. Akhirnya kamera aku balikin ke seksi dokumentasi, tapi tak suruh nunggu di pinggir kali itu. Tunggu sini ya, aku tolong difotoin di bawah, aku bilang gitu kan. Aku turun, aku lepas sepatu, turun, masuk air ke batu besar itu toh, terus aku minta tolong nih, aku difotoin kayak gitu kan. Nah waktu aku foto di batu itu, jadi aku memang agak naik ke batunya, duduk gitu ya mas. Tapi banyak juga panitia-panitia lain itu yang karena kegiatan udah nggak, sebagian peserta udah kelar mainnya kan, mereka langsung ikutan nyebur. Ikut ke batunya tadi? Ikut ke batu, mereka lepas sepatu, nyebur juga, terus kita foto-foto bareng di batu itu. Jadi ada sekitar 6 anak yang di sana termasuk aku. Itu ada yang sampai naik ke atas batu berdiri, ada yang duduk, ada juga yang cuma berdiri di depan batu tapi dia nempel kayak gitu kan. Ya kita foto-foto kayak ini tempatnya bagus, spotnya foto itu bagus kayak gitu kan. Sampai akhirnya peserta udah kelar semua itu kan otomatis tinggal kita dari pihak panitia sama alumni aja. Jadi kayak ya wes lah, ini bonus buat kita kayak gitu kan, buat fun-nya kita biar nggak terlalu capek. Nah habis itu kan karena ada juga yang mereka itu sebenarnya pengen ikut foto tapi mereka males lepas sepatu, jadi mereka cuma lihat dari pinggir itu loh. Dari tepian sungai ya. Dari tepian sungai dia lihat ke kita yang lagi foto-foto di atas batu, dia tuh kayak kepengen tapi dia males lepas sepatu, jadi dia tuh cuma usil, dia ambil batu dilempar ke air, isengin kita. Jadi batu-batu yang dilempar itu kan airnya nyiprat, nah itu nyipratin kita sampai akhirnya yuk kita naik, udah kita naik, habis itu kita beresin alat-alat tadi, udah kita balik ke Buper. Sekitar jam 1 habis liburan kayak gitu. Udah kita istirahat sebentar. Terus kegiatan tuh nggak terlalu banyak nih hari kedua, sampai di waktu asar. Cuman ya sholat asar, habis itu setelah asar itu karena itu udah hari kedua dan kemahnya itu kan cuma 3 hari 2 malam, otomatis malamnya itu kan malam terakhir. Jadi kita malamnya akan ada upacara api unggun kayak gitu. Nah kita prepare buat upacara api unggun tuh. Saat itu kita bikin konsep bola api luncur itu loh mas. Jadi udah kita bikin lintasan dari atas sampai ke tumpukan kayu pakai kawat. Terus nanti di atas tuh udah kita siapin bola yang dari kain udah diminyakin kayak gitu. Nah itu aku sama beberapa teman tuh naik ke atas tampungan air. Tower lah. Ada tampungan air di sekitar 10 meteran sih kalau nggak salah. Naik di atas, kita pasang jalurnya itu, jalur kawatnya buat bola apinya itu. Awalnya nggak apa-apa mas, cuman tiba-tiba di atas tuh kayak, ini kok tiba-tiba suasananya itu tiba-tiba jadi nggak enak, terus kayak dingin, ada anginnya itu yang kalau aku bilang itu anyep, orang Jawa bilang itu anyep. Oh iya. Dingin banget kayak gitu kan, kayak nusuk-nusuk kulit. Dan yang aku jadi tiba-tiba itu aku takut sama ketinggian mas, aku takut berada di ketinggian. Saat itu memang yang aku rasain, aku ketakutan gitu loh. Cuman nggak ngerti aku takut kenapa gitu loh. Kalau aku bilang aku takut ketinggian, aku udah biasa nih kegiatan di jembatan yang yang berurusan dengan ketinggian. Kegiatannya kayak gitu kan, akhirnya langsung yowes mungkin akunya aja yang kecapean atau apalah nggak enak badan gitu kan. Akhirnya aku minta tolong sama temenku yang di atas itu kan,
tolong ini dilanjutin, aku tak bantu bawah kayak gitu. Terus aku turun dari tampungan air tadi sampai bawah. Itu kan kebetulan yang udah ada dari teman-teman alumni dan panitia juga yang kayak nyusun kayu bakarnya itu kan udah ya wis lah, udah ada yang handle juga. Aku tuh tiba-tiba ngerasain kayak capek gitu loh, capek banget, terus kayak blank gitu aja. Akhirnya aku cuma keluar dari lapangan itu yang buat prepare, aku cuma duduk di pinggir jalan gitu kan, kayak ya tiba-tiba ngelamun, nggak tahu ngelamun apa, udah kayak blank gitu doang sih. Terus nah aku kan di pinggir jalan, jadi mungkin jalan aja cuma sekitar 1 meter di depanku itu udah jalan. Aku duduk di pinggir di rumput-rumput kayak gitu kan, sambil yang aku ingat saat itu aku tuh bengong, tapi nggak ngerti bengong tuh mikirin apa atau ngalamin mikirin apa, itu nggak ngerti. Yang tiba-tiba aku kayak disadarin itu ada peserta. Jadi karena memang itu jalan juga akses ke kamar mandi tuh mas, itu ada yang teriak gini, "Kak, ada ular," gitu kan. Ada ular ya. Aku kaget kan loh. Habis itu kayak aku baru sadar gitu kan, ular apa dek gitu kan. Ini loh kak, dia nunjukin di jalan, di pinggir jalan, jadi masih di area jalan bukan di area rumput. Itu tuh ada ular di depanku, depanku pas cuma 1 meter. Cuman aku tuh nggak tahu ini ular datang dari mana, terus dia berada di situ tuh sejak kapan. Waktu aku samperin, ularnya itu cuma diem. Waktu itu aku lihat, ini ularnya itu motifnya itu hitam putih gitu mas. Kalau aku lihat itu ular weling gitu loh. Ular weling itu kalau bahasa latinnya Bungarus candidus apa ya, kayak gitu. Dan itu memang bisanya itu menengah ke atas, berbahaya gitu loh. Karena aku juga, waduh ini ada ular berbisa, aku nggak bisa handle, belum pernah handle yang berbisa gitu kan. Dan di situ tuh memang jalurnya peserta panitia pada lewat gitu loh. Akhirnya aku cuman, ya wes, ini kan ular diem aja nih, dia nggak jalan, dia diem aja. Aku cuma nungguin aja di sebelahnya. Aku bilang kalau ada yang lewat hati-hati, ada ular, aku kan gitu. Karena ya ular berbisa, aku juga nggak bisa mindahin. Ya wes, aku cuman kayak nungguin jalan gitu, kalau ada lewat hati-hati ada ular kayak gitu. Sampai pada akhirnya itu ada peserta cowok, dia lewat kan, tak bilangin, "Dek hati-hati loh, ada ular berbisa," aku bilang gitu kan. Dia lihat, ini ular weling kak, ini berbisa kayak gitu. "Iya makanya hati-hati, aku tangkap ya kak," gitu kan. "Loh kamu bisa kan?" Tanya gitu kan. "Oh aku udah biasa nangkap ular sih kak," gitu kan. Langsung, ya wes, nah emang kamu bisa nangkap, aku minta tolong dipindahin, nah kan gitu. Terus akhirnya dia ambil kayu, sepotong kayu itu kan, dia lehernya itu ditimpal pakai kayu, terus dia tangkap ular, dipegang kepalanya gitu udah kan. Terus dia bilang gini, "Kak, ini aku bawa pulang ya." Jangan dibawa pulang, dilepas aja, tapi jangan di area puber gitu. Terus ya wes, akhirnya kita ke depan, ke pintu masuk puber. Jadi di depan puber itu kan masih area sawah. Nah, akhirnya udah ularnya dilepas di depan puber aja, di sawah itu kan juga masih habitatnya toh. Terus ya wes, aku nemenin dia dari dia nangkap ular itu sampai ke depan, dilepas tadi. Sampai ke depan puber. Aku takutnya itu kan tadi dia udah sempat minta izin mau dibawa pulang. Karena ini juga makhluk hidup juga kan, habitatnya juga memang ada di situ kan. Terus aku temenin dia sampai benar-benar itu dilepas, karena yang aku takut nanti jangan-jangan dia dibawa pulang, dibawa ke tenda terus disimpan mau dibawa pulang kan. Kurang etis juga karena itu kan dari alam loh mas. Habis dia lepas, yang tadi kan masih kayak
Cuma setengah sadar. Kayak setengah sadar blank kayak gitu. Dan di sekitar Buper itu kan masih ada perkampungan warga. Habis dilepas, ular itu dilepas, aku dengar azan maghrib, Mas. Jadi memang masjid-masjid di sekitar itu baru memandangin azan, itu aku udah kayak baru udah sadar gitu loh. Terus habis itu aku masuk lagi ke Buper. Nah habis maghrib itu kan acaranya cuma isoman, istirahat, sholat, makan. Dari maghrib lanjut sampai ke isya, itu kan cuma isoma. Nah, habis isya baru kita upacara api unggun. Lanjut kegiatan lagi. Lanjut kegiatan. Nah, oke lanjut ya Mas. Jadi udah nih kita udah upacara api unggun, terus upacaranya udah selesai, api unggunnya juga sukses kan, sama kayak yang kita harapkan kayak gitulah, api nyala. Udah habis upacara api unggun tuh dilanjut sama pentas seni. Kegiatan-kegiatan rutin lah kalau pas gimana? Karena itu kan ya wis malam terakhir kita cuma kayak ini hiburan bonusnya kita gitu kan. Jadi waktu itu pensi itu kan kalau mau dibikin per kelompok agak banyak juga kan, akhirnya dibikinnya itu per kelas. Ada sekitar 10 sampai 12 kelas, jadi ada 12 kelompok yang ikut pensi. Dari awal sampai menjelang akhir pensi itu lancar-lancar aja gitu loh. Sampai ketika kelompoknya itu tinggal 2 atau 3 kelompok itu, ada dari pihak panitia itu nyamperin aku kan. Dia bilang, Kang Kipli gitu kan, cariin siapa? Dicariin Tita gitu kan. Oh iya Tita, kok dari tadi nggak kelihatan? Aku baru ngeh ternyata habis kita kegiatan sampai kita persiapan api unggun dan api unggun nyala itu aku nggak lihat Tita gitu loh. Wah, ada satu peserta yang nggak ikut di situ ya? Panitia, Panitia. Tita yang di jembatan tadi. Oh iya. Yang dia bisa lihat tadi loh. Nah dia itu nggak kelihatan gitu loh selama acara. Terus yowes, aku tanya lah Tita di mana gitu kan. Dia di ruang kesehatan. Loh kenapa? Nggak tahu kan, kesana aja gitu kan. Yowes, aku datang nih, aku nyamperin si Tita di pos kesehatan. Udah sampai pos kesehatan itu aku buka pintuan Mas. Aku udah lihat dia posisinya udah kacau Mas. Terbaring lemes gitu ya? Enggak terbaring, dia lagi posisi duduk. Tapi memang kondisinya itu matanya udah melotot, setengah berair juga kayaknya, habis-habis nangis juga kayak gitu, rambutnya acak-acakan, bajunya juga berantakan gitu Mas. Udah aku samperin kan, kenapa gitu. Dia langsung melotot ke arahku gitu, terus dia bilang, Kang Kipli, ini salahmu gitu kan. Loh, aku kenapa kan gitu loh. Pokoknya ini salahmu, iki salahmu kan kayak gitu kan. Loh, aku kamu kenapa? Langsung ada yang bilang kalau ini dia itu kesurupan dari tadi gitu. Oke, ini Mas, dulu yang tadi kan kesurupan, ya kan? Kesurupan. Sebelum ada kesurupan ya, kan ada nggak sih firasat-firasat yang mengarah ke kejadian kesurupan itu? Karena sebelumnya kan ada beberapa hal yang mungkin agak janggal ya, dibilangnya janggal. Kayak dari Mas Kipli yang sebelumnya nggak tahu ketinggian, jadi tahu ketinggian pada saat persiapan api unggun, sampai dengan Mas Kipli keluar area api unggun, tahu ada ular di depannya tapi nggak tahu, dan katanya ada peserta yang tahu itu namanya ular weling kan. Dan dimana tapi ini ular weling kalau orang Jawa lah, orang desa biasanya jadi dengan hal mistis, hal gaib. Kira-kira ada nggak firasat yang mengarah ke situ, mungkin dari Mas Kipli sendiri, dari teman-teman yang lain? Kalau saat itu ya Mas, dari aku sendiri sih kayak nggak ada pikiran aneh-aneh gitu loh. Soalnya aku juga kalau dibilang masalah gaib kayak gitu aku awam banget Mas. Aku nggak ngerti apa-apa kan saat itu. Cuma yang memang aku pikirin saat itu, yang kenapa sih aku kok tiba-tiba ketakutan di atas, terus tiba-tiba ngelamun nggak jelas kayak gitu, ya wes mungkin kayak kayaknya kecapean sih. Cuma gitu doang, kayaknya kecapean. Terus ketika
aku ngerasain ada angin yang dingin banget itu kayak ya mungkin cuman karena di daerah tempat tinggalku sama di tempat itu tuh iklimnya beda, apalagi udah deket Gunung Merapi itu kan biasanya memang hawanya agak dingin gitu kan. Cuman yang memang agak aku rasain itu kan dinginnya tuh kayak banget dan tuh kayak nusuk-nusuk kulit gitu loh mas. Udah, dan aku nggak mikir yang macam-macam sampai pada akhirnya aku dicariin si Tita pada saat kita pensi udah mau kelar itu, baru ya itu tahu ternyata si Titanya yang kesurupan tadi gitu kan. Tapi Tita sendiri itu kan juga orangnya udah bisa gitu ya mas, yang indigo tadi ya? Yang indigo kayak gitu bisa, jadi dia tuh kayak udah kemasukan sosok tapi dia tuh udah bisa ngeluarin. Tapi ya memang karena mungkin di situ tempatnya kan banyak yang ikut datang gitu loh, jadi dia kemasukan satu dikeluarin, terus ada lagi dua yang masuk kayak gitu, dikeluarin masuk lagi nambah kayak gitu, sampai pada akhirnya si Tita itu kewalahan, dia baru nyariin aku. Jadi sebelum nyariin Mas Kipli itu udah beberapa kali kesurupan si Titanya? Iya, kayak kalau kesaksiannya itu kayak gitu mas, cuman aku sendiri kan juga nggak ngerti ya, yang begituan kan aku nggak ngerti ya. Intinya cuman dia bilang ini salahmu, ini salahku. Yang dia bilang salahku itu kan karena ternyata balik lagi waktu kita kegiatan di jembatan, waktu momen aku foto-foto di batu besar tadi loh mas, yang batu besar di tengah sungai tadi ya. Yang aku tangkap ceritanya dari si Tita itu, jadi ketika kita kelar foto itu kan ada yang lempar-lempar batu itu biar nyiprat-nyiprat gitu kan. Oh, yang nggak ikut foto tapi iseng tadi ya? Yang iseng itu kan, nah katanya itu kan yang di batu besar itu ada sosok nenek-nenek pakai kemben itu. Iya, pakai jari tadi. Itu kena lempar gitu loh mas, dan katanya kena lempar tuh pas di kepala kalau nggak salah. Jadi kayak dia tuh nggak terima, terus akhirnya ngejar lah kita yang tadi yang kegiatan situ tadi mungkin kurang sopan di situ, dan sama si Titanya itu disimpulin yang salah aku karena aku dulu yang ini kayak motret nyari penampakan, terus yang masuk ke air, yang duduk di batu besar kan aku duluan gitu loh. Jadi yang dia kejar intinya ini yang salah itu aku gitu kan. Wah, aku juga waduh ini harus gimana kalau udah kayak gini ya, aku nggak ngerti ya. Intinya kalau memang aku ada salah, aku tuh ya mohon maaf. Aku kan awam banget juga sama masalah kayak gitu. Yang aku tahu itu kan alam, yang penting kalau kita di alam ya jangan ngotorin gitu doang sih saat itu. Jadi aku masih belum terlalu ngeh dengan hal-hal gaib kayak gitu kan. Aku nggak terlalu ini juga mikiran ke sana. Nggak terlalu mikiran ke sana. Terus akhirnya yaudah kita tanya tuh, ini baiknya gimana kalau udah kayak gini. Terus dibilang ya ini minta dibalikin sosoknya gitu kan, dibalikin ke sungai kan gitu. Nah iya. Terus ya ini yang mau balikin siapa kan, aku nggak bisa. Terus dia malah bilang gini, tadi semua yang ikut kegiatan di jembatan itu harus ikut balikin semua. Oke, tak dulu mas. Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, pada saat kita ini kerasukan, kesurupan itu ada nggak nih dari guru atau dari pembina yang mendampingi di petugas itu? Kalau yang di pos kesehatan itu yang dampingin ya dari petugas kesehatan doang, dari PMR. Kalau untuk guru pembina itu kan fokusnya itu kan di api unggunya mas, kayak gitu. Karena ini juga jadi ada kejadian itu juga kayak di luar sepengetahuan pembina gitu loh. Pembina nggak tahu apa-apa, dan karena yang kena itu kan juga dari pihak panitia ya, cuma si Tita sendiri gitu loh, nggak ngefek secara langsung ke peserta juga gitu kan. Jadi kan kayak ya ini kayaknya bukan masalah yang terlalu gede gitu kan. Terus balik lagi ke cerita ya mas. Udah kayak gitu, intinya semua yang tadi berkegiatan di jembatan suruh balikin malam itu. Padahal itu udah jam 12 lebih, 12 malam lebih. Terus akhirnya tak bilang gini kan,
kalau semuanya kasihan peserta, gimana kalau dari panitia aja, dan panitia tuh yang cowok-cowok aja, yang cewek nggak usah ikut. Aku kan bilang gitu, ya udah nggak apa-apa, yang penting dibalikin ke sana. Nah, karena waktu itu juga ternyata dari beberapa teman yang dari panitia sama alumni yang berkegiatan di jembatan itu kan nggak ada yang paham dengan hal-hal kayak gitu loh. Nah, ini gimana solusinya? Terus si Tita ini nyaranin ada peserta yang dia itu juga kenal baik, peserta cowok namanya si Gambul. Akhirnya kita cari kan, si Gambul kita cari, kita balik ke pos kesehatan. Udah, akhirnya si Gambul ini ya wes lah tak bantu gitu, karena dia juga orang bisa ya mas, bisa kayak hal-hal kayak gitu kan. Jadi Tita ini ngasih saran untuk minta tolong sama si Gambul tadi yang tapi ini indigo juga nggak bisa dibilang seperti itu? Bisa dibilang indigo juga, dan dia itu juga dari peserta gitu kan. Tapi dia juga bersedia buat bantu kan. Akhirnya ya wes, karena juga kenal juga nih sama si Gambul ini kan. Udah, kita jalan ke sungai itu sekitar 10-an orang, malam-malam tuh jam 12-an lebih, hampir jam 1 pokoknya. Sampai ke jembatan. Dan kan yang lain kan cuma nemenin ya. Aku sama si Gambul tuh kan di depan, jalan bareng ya. Ya mohon maaf, aku memang saat itu aku takut banget mas. Aku takut banget karena udah dibilang ini yang salah aku. Aku takut kenapa-napa kan sepanjang jalan sampai ke tempat sampai ke sungai itu kan aku takut nanti aku kenapa-napa atau gimana. Nah, si Gambul ini dia juga kayak paham aku tuh sedang ketakutan gitu loh. Terus dia cuma bilang, udah kan nggak apa-apa, santai aja gitu loh. Ini nggak kok nggak apa-apa, nanti udah sampai sana udah beres gitu kan. Nggak usah dipikir yang macam-macam. Jadi kayak dia tuh nenangin aku gitu kan. Terus udah sampai di sungainya itu, dia turun. Jadi dari pos kesehatan tadi itu kan dikeluarin sosoknya, dimasukin ke botol mineral. Media buat balikin sosok tadi ya? Iya. Jadi waktu sampai di sungai itu si Gambul itu kan bawa botolnya itu kan, dia turun ke sungai mau ngelepasin itu, tiba-tiba dia ambruk mas. Dia ambruk kayak pingsan gitu? Iya, kayak mau pingsan tapi belum pingsan. Dia masih sadar gitu loh. Tapi karena aku tahu dia udah oleng mau roboh, aku raih tangannya kan, aku tarik lagi ke atas biar dia nggak sampai masuk air kan. Udah badannya lemes semua, tiba-tiba lemes, terus botol yang buat bawa tadi itu jatuh, hanyut ke sungai tadi. Hanyut ke sungai. Terus si Gambul ini tak tarik kan, tak apa-apa, kenapa gitu kan. Terus dia bilang kayak, aduh ini kan saya bau rekso ngamuk gitu, saya bau rekso nggak terima gitu kan. Waduh, terus gimana nih? Udah nggak apa-apa, kita balik dulu aja gitu kan. Dia tuh udah posisi lemes, aku papah dia kan, aku jalan balik ke Buper sambil aku ngapah si Gambul ini. Dan dia itu kayak bahasa orang Jawa itu ndelemeng mas, kayak ngomong-ngomong nggak jelas. Iya, ngomong-ngomong nggak jelas, ngomong ngalor ngidul sana mari gitu kan. Terus sampai ada beberapa yang aku tangkap itu katanya ketika dia mau ngelepasin itu ada sosok naga gede banget gitu loh. Pada saat mau lepasin si botol tadi ya? Di sungainya itu ada sosok naga gitu loh. Makanya dia kayak tiba-tiba lemes terus dia mau jatuh gitu loh. Mungkin aku nggak paham juga sih, kayak apa dia takut terus atau energinya dia keserap atau gimana, nggak paham ya. Yang jelas badannya itu benar-benar lemes mas, benar-benar lemes. Aku papah balik ke Buper kan, aku pisahin sama Tita itu. Jadi si Tita di pos kesehatan, kebetulan kan memang cowok cewek juga dipisah gitu kan. Ya. Aku pisahin, udah si Gambul ini dia tetap sampai pos kesehatan itu dia masih ngomong terus nggak jelas itu, ndelemeng nggak jelas kayak gitu. Terus udah gitu aku ya ada minta tolong juga sih sama ini, ada temennya dia nggak, suruh nemenin dia, intinya ditenang-tenangin aja ini si Gambulnya ini, karena
si Gambel ini kan nggak ngerti apa-apa ya mas. Waktu kegiatan di jembatan dia juga kebetulan nggak ikut. Oh, malah nggak ikut sih kamu. Iya dia nggak ikut. Terus habis itu udah kayak Gambel tak tinggal. Aku juga capek banget ya mas. Aku balik ke pos kesehatan. Udah sampai ruangan tempat si Tita ini. Dia udah duduk di dipan atau di bed. Nah, bed kesehatan tuh lah. Dia udah duduk dengan kondisi yang masih berantakan, tapi dia udah senyum-senyum gitu mas. Bentar, si tetenya masih senyum-senyum. Iya dia udah senyum-senyum kayak malah ngecengin aku juga gitu loh ya. Kang Kipli, kowe mau ngopo wedi gitu kan. Aku wah, anjir, kok dia malah ngecengin aku kan. Terus ya udah karena aku juga agak capek juga kan mas, aku cuma bilang ya aku wedi, aku takut karena aku juga ngerasa aku bersalah gitu loh. Terus ya wes yang penting ini udah dianggapnya udah kelar gitu ya. Ya terus udah kalau memang udah kelar kita istirahat karena saat itu udah jam 1 malam juga loh mas. Tapi sebelumnya apa nih mas? Tadi kan pada saat mengembalikan si sosok tadi sama si Gambul tadi, Tita ini kan nggak ikut. Kok dia bisa tahu kalau Mas Kipli itu ada rasa takut atau apa itu gimana ceritanya? Aku nggak paham mas kalau kayak gitu mas. Cuman ya memang pada saat dia bilang Kang Kipli kenapa takut gitu kan? Aku juga kaget kok dia tahu aku takutan gitu loh. Tapi aku nggak langsung menanyakan kok kamu bisa tahu. Cuma ya intinya aku takut karena aku merasa bersalah itu doang. Karena ya wes aku juga kondisi capek juga tuh mas. Udah seharian kegiatan sampai malam tuh udah hampir jam 1 malam juga kan. Udah ya kalau emang udah beres ya udah kita istirahat, besok kita pulang gitu kan. Nah udah malam kedua itu udah kelar, otomatis kan itu paginya itu kan udah hari ketiga. Kebetulan di hari terakhir itu aku udah ada panggilan kerja mas. Oh, jadi pulang awal karena itu gimana? Jadi aku subuh itu aku izin pulang sama temenku. Terus aku udah pulang, aku berangkat kerja di daerah Malioboro. Tapi sebelum Mas Kipli ditinggal kerja, berangkat kerja itu untuk yang cerita malamnya tadi atau kejadian malam itu udah benar-benar selesai atau udah, gimana? Udah kayak beres semua, udah kayak kelar semua gitu loh. Terus ya wes lah, kalau memang udah kelar, aku kan bisa pulang dengan tenang gitu kan mas. Subuh itu aku pulang duluan, jadi aku nggak ngerti kondisi karena subuh itu kan rata-rata baru pada bangun juga. Habis sholat subuh jamaah bareng-bareng sama peserta, aku izin pulang sama temenku. Aku pulang, terus aku berangkat kerja karena kebetulan itu juga hari pertama aku kerja gitu kan di daerah Malioboro. Udah aku masuk jam 7, pulang jam 3 sore. Oh iya. Nah, selama aku kerja, aku nggak ngerti nih di daerah di bubernya itu bagaimana, kan nggak ngerti apa-apa. Sampai pada akhirnya aku menjelang balik kerja sekitar jam 2-an, setengah 3 itu aku SMS beberapa teman-teman panitia gimana gitu kan. Karena masih ada kepikiran juga kayak tanggung jawab di situ. Kayak ya memang kalau masih perlu bantuan nanti aku pulang kerja langsung ke sekolah buat bantu-bantu gitu kan. Mikirnya kan ke situ. Ternyata malah aku SMS ke teman-teman panitia yang jawab tuh kayak, Kang ini ada kesurupan gitu. Aduh. Jadi malah kejadian kesurupan lagi. Berarti cerita kejadian semalam tadi masih terulang lagi, padahal itu udah pagi berarti. Udah siang, udah balik kan. Jadi itu kan di hari terakhir kalau aku lihat schedule-nya atau jadwalnya itu kan memang pagi itu cuma sarapan, apel pagi, terus habis itu bongkar-bongkar tenda, persiapan pulang. Jadi habis luhur jam 1-an itu peserta udah balik ke sekolahan kayak gitu. Nah, peserta itu kan pulang pakai bis. Tapi kan ada juga barang-barang itu yang diangkutnya pakai truk, Mas. Untuk perlengkapan. Jadi untuk perlengkapan dari peserta ada truk tersendiri, untuk perlengkapan panitia itu ada truk tersendiri kayak gitu. Nah, kebetulan di perlengkapan panitia itu ada beberapa panitia yang ikut di truk itu, termasuk salah satunya si Tita ini. Yang semalam kesurupan itu.
Nah, aku WA itu, aku SMS itu ada yang aku SMS dari panitia yang udah sampai sekolahan, bilang di sekolah ada yang kesurupan. Jadi peserta yang sudah pulang duluan, ini malah kesurupan di sekolah. Iya, ada yang kesurupan di sekolahan. Tapi si Tita yang tadi yang sebelumnya itu kesurupan malah nggak apa-apa. Di truk barang yang baru perjalanan pulang, itu juga ada yang kesurupan, Mas. Jadi di sekolahan ada yang baru perjalanan, itu juga ada yang kesurupan. Nah, kejadian di lokasi kesurupan malam, paginya selesai, udah pulang. Di sekolah kesurupan lagi, yang di truk barang ada yang kesurupan juga. Iya, jadi itu momennya bareng tuh, Mas. Bareng, jadi udah ada yang di sekolahan kesurupan, terus yang di truk tadi. Di truk barang itu kan berangkatnya dari Buper belakangan. Nah itu juga ada yang kesurupan. Jadi kayak masih ada kesinambungan antara kejadian di lokasi perkemahan sampai pulang ke sekolah gitu. Iya, jadi kok masih ada yang kesurupan, apa juga waduh ini apa jangan-jangan semalam belum beres gitu kan. Akhirnya aku balik kerja dari daerah Malioboro itu jam 3 sore, aku langsung menuju ke sekolahan. Itu ya memang kondisinya sekolah udah kacau, yang kesurupan tuh nggak cuma 1-2 Mas. Oh banyak? Banyak Mas. Ya lanjut ke cerita yang kesurupan yang tambah banyak di sekolah tadi Mas. Tadi kan di kejadian yang di bumi perkemahan tadi belum selesai ya, masih ke bawah ke sekolah. Nah itu gimana cerita selanjutnya Mas? Nah itu Mas, aku udah balik kerja kan aku langsung ke sekolahan. Itu udah ada beberapa yang kesurupan dan yang rombongan panitia terakhir itu kan masih perjalanan nih. Udah ada sekitar 5 atau 6 itu kan yang kesurupan. Habis itu truk terakhir yang bawa barang sama panitia itu tiba di sekolah, parkir, tambah banyak Mas yang kesurupan. Yang teriak-teriak itu makin banyak. Terus peralatan datang malah tambah banyak. Padahal kan di situ tadi niatnya kan nunggu truk datang karena ada si Tita tadi buat bantuin lah istilahnya. Iya. Tapi itu malah tambah banyak. Iya, jadi truk itu datang masuk ke sekolah, parkir, yang tadinya cuma 5 atau 6 anak itu wah langsung pada teriak-teriak gitu. Makin banyak gitu Mas, kalau 10-an lebih itu. Jadi ada yang dari sana teriak-teriak, nangis kayak gitu kan. Waduh kok jadi makin parah kan mikir kayak gitu kan. Akhirnya aku samperin yang ada di truk tadi, ada beberapa panitia juga kan. Nah di sana itu ada si Tita sama beberapa orang, aku juga agak lupa sih Mas. Jadi memang itu masih ada sekitar 5 atau 6 anak juga dari pihak panitia yang ikut truk barang itu. Dan itu masih ada satu yang dia tuh baru ini udah habis kesurupan tapi udah dinetralin kayak gitu. Tapi begitu sampai sekolahan nyebar sampai ke peserta Mas, makin banyak gitu loh. Tapi pada saat kejadian kesurupan di sekolahan itu ada nggak guru atau mungkin siapalah yang dituakan itu yang dampingi atau membantu buat ngurus yang kesurupan ini? Guru dari pihak pembina itu kan jadi pembina itu kan pakai kendaraan sendiri ya Mas. Dia udah sampai sekolahan ya udah langsung masuk ke ruang guru semua gitu loh. Jadi kita itu cuma kayak di pelataran sekolahan gitu. Jadi peserta datang nih, mereka masih nunggu barang-barang yang diangkut pakai truk. Jadi ada truk buat ngangkut barang peserta sama truk yang buat ngangkut barang panitia. Jadi kebetulan yang truk buat panitia itu kan barang-barang panitia itu kan cuma setengah nih. Jadi yang belakang itu diisi beberapa anak yang tadi ngangkatin gitu kan. Yang bantu-bantu lah. Nah termasuk ada si Tita yang di truk itu. Udah sampai, jadi waktu kesurupan itu guru-guru nggak ada yang tahu Mas. Dari pembina nggak ada yang tahu. Yang ada ya cuma dari pihak panitia sama peserta aja gitu. Sama dan ada orang tua siswa yang jemput, itu kan di luar gerbang sekolah Mas. Kita kan udah masuk, cuman memang masih di pelataran gitu, belum masuk ke area gedung-gedung sekolah gitu kan. Udah
kayak gitu. Jadi ya sebagian ada yang nurunin barang-barang yang diangkut truk, sebagian yang ngurusin kesurupan ini. Nah yang aku tahu saat itu ternyata yang dari maaf yang truk yang membawa barang panitia, termasuk ada beberapa panitia di dalamnya itu, tadi itu memang ada yang kerasukan. Jadi setelah ditarik itu sosoknya itu dimasukin ke botol mineral bekas gitu loh. Oh, jadi kayak yang dilakukan si Gambul waktu di area perkemahan tadi. Iya, udah dimasukin ke botol, tapi nyebar Mas. Jadi kayak ditarik satu, ada lagi yang kesurupan lebih banyak. Dari udah sampai sekolah kan udah banyak peserta panitia ngumpul, udah banyak yang kesurupan nyampe itu ada beberapa orang yang bisa ngobatin orang kesurupan itu kan nyampe udah ditarik dimasukin botol, udah botolnya cuma ditinggal doang gitu loh. Jadi kalau aku kan orang awam juga Mas, nggak tahu ini kayak botol berserakan banyak ini kan. Jadi memang ceritanya itu kayak ketika ada yang kesurupan ditarik sosoknya dimasukin botol tinggal gitu loh. Ada lagi yang kesurupan pindah sana nih ngobatin yang sini, dia tarik minta botol, minta botol dimasukin, udah kayak gitu. Tapi ya itu ketika udah udah dimasukin botol tadi, ya udah ditarik, udah diobatin, udah ditambani gitu kan kalau orang Jawa, itu tuh malah makin banyak yang kesurupan yang lainnya gitu loh. Jadi malah semakin banyak yang ditarik, semakin banyak juga yang ikut kesurupan gitu. Iya, sampai botol-botol bekas tuh kan berserakan banyak banget loh Mas. Nah itu kalau kata mereka sih itu udah diisi sama sosok yang tadi kerasukin anak-anak gitu kan. Nyampe udah banyak banget kayak gitu, aku juga mau bantu nggak bisa tuh Mas. Udah aku bisa apa ini, kayak aku deketin nih gimana. Dia ada satu anak sih namanya si Andi atau dia dari alumni juga tapi masih di alumni di adik tingkatku juga. Dia udah pegang, dia tangannya gitu gini kan, aku minta botol, ya udah aku ambilin kan Mas. Refleks kita ambil lah. Kan banyak botol berserakan nih, aku ambil nih, aku suka ini botol gitu kan. Ini kamu ambil dari mana? Dari sono gitu kan, banyak botol gitu kan. Dia malah teriak maki aku Mas, goblok itu udah ada isinya gitu kan. Ya aku mana tahu kalau ada isinya toh. Jadi itu kebetulan botol yang Mas ambil itu yang tadi habis buat masukin sosok ya? Iya, jadi kayak mereka tuh udah ditarik masukin botolnya itu cuma digeletakin aja gitu loh. Jadi banyak botol berserakan kan. Kalau aku orang awam ya aku tahunya botol kosong semua tuh Mas. Iya. Mana tahu aku kalau itu ada isinya apa enggak gitu kan. Terus karena anjir aku kok mau bantu malah dimaki-maki gitu kan. Kayak aduh ya wes lah urusan mereka gitu kan. Aku nunggu kan, kayak cuma ngeliatin aja dari ini masih di tempat yang sama, tapi aku cuma duduk-duduk istirahat sambil ngeliatin tuh kan. Intinya waktu itu aku bilang pola-polamu lah gitu kan. Udah agak dongkol juga kan, kita niatnya bantu malah dimaki-maki gitu kan. Dan dongkol, capek, mau bantuin mah dimaki-maki. Iya makanya itu kan. Terus makin banyak kayak aduh ini kasihan juga nih, aku lebih mengkhawatirkan peserta kan. Terus aku tanya sama panitia, ini pembina udah pada pulang kok? Oh masih ada di ruang guru gitu kan. Aku samperin ke ruang guru itu, tanya kan, aku udah masuk misi Pak gitu kan. Gimana, aman gitu kan? Aku udah bilang nggak aman Pak. Loh kenapa? Banyak yang kesurupan aku gitu. Jadi guru atau pembina itu nggak ada yang tahu Mas. Kalau ada kejadian yang kesurupan sampai sebanyak itu tuh nggak ada yang tahu. Jadi dari awal mulai ada kesurupan masalah yang di sekolah tadi itu nggak ada dari pembina ataupun siswa yang ngasih tahu ke gurunya. Nggak ada. Aku juga heran itu. Kok bisa-bisanya pembina nggak dikasih tahu kayak gitu Mak. Padahal mereka kan penanggung jawabnya gitu kan. Terus loh kesurupan gimana gitu kan. Aku nggak ngerti Pak, aku nggak tahu. Soal ya intinya itu di luar banyak yang kesurupan, tapi udah ada yang emang bisa dan dia bisa nyembuhin, tapi yang lain ada yang kesurupan lagi gitu kan. Terus pembinanya itu keluar kan, dia udah agak ya kalau tak lihat ekspresinya itu agak marah juga gitu kan.
akhirnya dia nyamper nih anak-anak panitia yang tadi bilang bisa ngeluarin itu, dia dibentak kan. Itu ngapain gitu kan, diem, yang tadi udah ngeluarin masukin botol itu kan kayak diem lihat pembina gitu kan, terus kalian itu salah gitu loh, nggak kayak gitu caranya, kalau kayak gitu kalian malah kayak nantang gitu kan. Intinya dari pihak pembina itu kebetulan dia juga orang bisa gitu kan, ngerti kayak gitu. Intinya ya jangan dimasukin botol, kalau kamu masukin botol sampai botol berserakan segini banyak, itu mau diapain gitu loh. Jadi cara penanganannya kurang pas gitu. Jadi akhirnya dari pembina itu cuma bilang, intinya kalau kayak gini ya tinggal di ini aja, disahadatin, kayak dia nyontoin ambil satu botol kan, dia buka, ditiupin sahadat di botol itu, terus udah ditanya sama mereka yang bisa, jadi apa dia gitu kan, jadi cahaya, ada yang bilang jadi cahaya terbang kayak gitu kan. Ya intinya gitu, kalau kamu kayak gitu itu kayak nantangin mereka. Kalau mereka memang bukan muslim, kasih syahadat biar ini. Cuman memang aku nggak ngerti ya mas konteksnya itu kayak gimana. Yang aku tangkap dari momen itu, memang dari Pak Pembina itu dia cuma bilang kayak gitu. Terus akhirnya setelah udah marah-marah gitu, ya udah ini botol-botol yang banyak berserakan itu suruh mereka syahadatin. Jadi dibukain satu-satu syahadat. Nah, akhirnya ketika botol-botol yang banyak banget berserakan ini udah beres, udah nggak ada lagi yang kesurupan. Dengan disahadatannya yang di botol-botol tadi, secara nggak langsung yang kesurupan tadi sembuh semua juga. Iya, malah tiba-tiba nggak perlu ditarik-tarik yang dari ini, udah tahu-tahu sembuh semua gitu loh. Intinya yang ada di botol-botol tadi yang udah ada yang kerasukan diambil masukin botol, habis itu nambah banyak kayak gitu. Tapi setelah ini botol-botol yang tadi udah banyak, katanya ada isinya itu disahadatin satu-satu kayak gitu, udah beres gitu. Tahu-tahu pada sembuh semua, yang kesurupan juga semakin sedikit, tahu-tahu udah nggak ada gitu loh. Dan acara itu bisa dibubarin sore itu juga. Jadi itu kan tadi kan aku bilang aku pulang kerja itu kan sekitar jam 3 sampai sekolah setengah 4, dan momennya itu momen itu kelar itu jam 5-an, udah mendekati maghrib gitu loh. Udah hampir malam lagi. Iya, udah hampir maghrib kan. Kasihan juga orang tua siswa yang udah jemput kan di depan gerbang sekolah itu. Terus karena udah beres nih mas, udah beres yang tadi kesurupan banyak banget, pada akhirnya udah pada sembuh kayak gitu. Akhirnya ya udah, ini barang-barang kalian silahkan dipilih, diambil, yang mau pulang dipersilakan ya gitu kan. Acara udah ditutup dari buper gitu kan. Niatnya kan sampai sekolah tinggal ngumpulin barang-barang pribadi terus pulang gitu kan. Tapi malah ada insiden itu tadi, ya intinya cuma kayak gitu mas ceritanya. Itu kan berarti udah selesai kejadian kesurupan sekolah, udah bisa ditangani, anggota atau siswanya sudah pada pulang, itu kan udah selesai nih berarti. Terus kira-kira dari Mas Kipli, kira-kira ada pesan seperti apa sih setelah dari kejadian itu lah, dari mulai perkemahan, kegiatan di perkemahan sampai dengan kejadian kesurupan massal yang terjadi di sekolah tadi. Ya. Kalau dari aku pribadi ya mas, dulu kan memang kayak ya aku nggak bisa melihat yang gaib-gaib kayak gitu, makanya ya kayak bertindak juga ya wes gini aja. Aku kan nggak ngerti nih ada atau enggaknya kayak gitu. Tapi dari kejadian itu kayak ya memang kita itu harus meyakini mereka itu ada. Tapi kembali lagi kayak ada juga sih yang mengatakan kalau kita manusia itu derajatnya lebih tinggi kayak gitu kan. Tapi kalau menurutku sih kita menghormati yang lebih tua itu juga perlu. Katakanlah kita di suatu tempat nih, ternyata memang kita itu kan berdampingan ya sama yang makhluk-makhluk yang tak kasat mata itu kan kita berdampingan. Jadi ya sebisa mungkin kita kayak ya menghormati juga gitu loh. Jangan malah
ya aku bilang yang aku nggak sopan itu kan udah dikasih tahu di sana ada sosok-sosok, aku malah kayak mau buktiin dengan memotret, mungkin kan mereka juga nggak berkenan kayak gitu kan. Terus kita juga main air gitu kan, dilempar-lempar, kita kan juga nggak ngerti, ternyata memang ada juga mereka yang dari makhluk-makhluk gaib itu yang sedang beraktivitas juga di daerah situ gitu loh. Intinya itu sih Mas, lebih kita menghormati, kita meyakini mereka itu ada, tapi kalau mereka nggak diganggu kayaknya mereka juga nggak bakal ganggu kita kayak gitu. Ya, makasih Mas Billy Ya. untuk cerita pengalamannya di sini. Lumayan agak bikin merinding juga sih, kayak suasana ada momen dimana kalau suasana sejuk jadi kayak dingin panas kayak gitu. Terima kasih sebelumnya sudah berkenan berbagi cerita di Pojok Wedangan, dan ini kebetulan Mas Billy dari teman kita yang di belakang itu ada yang bisa melukis. Nah ini dari teman kita ada yang melukis, saya ambil dulu untuk gambarnya ya. Oh, iya. Ya, itu ini keluar dari teman kita udah gambar. Jadi memang benar yang di batu tadi ada sosoknya, tapi tidak ke ular naga sih. Tadi kan ada yang kasih argumen itu ular naga sih, sebenarnya bukan ular naga sih. Jadi kurang lebih seperti ini untuk gambar sosok yang di batu besar langsung tadi. Jadi kayak memang wanita tapi separuh badannya itu ular. Seperti itu, kurang lebih seperti ini bentuknya. Mungkin ada pesan dari beliaunya yang ada di batu tengah sungai tadi dari sosok ini. Oke, terima kasih Mas Kur. Ini benar tadi yang dikatakan temannya Mas Kipli, yang Mas Gambul itu memang benar juga, sosoknya tuh seperti naga mungkin ya, karena memang besar sekali. Beliau memang di sana lebih dominan, memang sosoknya ular dan bertubuh manusia dan bergender wanita Mas. Memang sudah tua gitu, cuman memang dia tuh di sana kayak memang dituakan kayak seorang ratu, memang ada kerajaannya juga di sana. Nah ternyata memang yang di batu itu tempat beliau biasanya bersantai menjelang maghrib, pas sorenya dilalaikan melihat kegiatan pada kurang ajar gitu loh. Nek rumah jenengan kayak digituin kan ya kayak emosi loh Mas. Itu memang seperti itu wujudnya, seperti ular wanita paruh baya agak tua, menggunakan mahkota, terus pakai kemben kayak pakaian orang Jawa gitu. Di bawahnya itu kayak ada sabuk emas gitu, tengahnya bintang kayak semi Majapahit, tapi bukan. Memang beliau marah. Sebelumnya memang beliau pengen menyampaikan pesan lewat Mas Kipli ternyata, tapi memang dari Mas Kipli sendiri kan memang susah ya Mas untuk menjadikan satu, menyampaikan pesan, karena Mas Kipli sendiri kan tidak punya kemampuan seperti itu. Makanya dilewatkan Tita tadi yang notabene memang paham masalah seperti itu. Ya tadi beliau berkata memang saya marah karena itu tempat saya, kenapa kok sampai ada kegiatan di luar yang sudah direncanakan gitu loh. Masih ada pelemparan batu mengenai beliau. Memang anak buahnya banyak di situ Mas, dan yang masuk di teman-teman tadi itu memang yang anak buahnya rata-rata. Dan aslinya beliau cuman ingin kalian tuh minta maaf gitu loh, bukan caranya seperti itu. Kalian tuh udah jelas salah, tapi malah nantang bener yang dikatakan pembinanya tadi itu. Mungkin sekian seperti itu Mas pesannya, dan beliau berpesan jangan sembrono, beliau lebih menghargailah yang terlihat maupun tidak terlihat gitu. Baik, terima kasih untuk pesan-pesannya yang disampaikan dari sosok beliau lah, seperti itu. Mungkin seperti itu tadi kurang lebih yang disampaikan dari sosok beliau yang ada di batu. Jadi memang kita sebagai manusia harus saling
menghormati, entah itu dengan sesama makhluk hidup yang bernyawa ataupun yang mungkin nggak bernyawa, ataupun mungkin makhluk-makhluk gaib lah yang nggak kasat mata seperti itu. Jadi kalau orang Jawa bilang desa mau wacara negara mau toto, seperti apalah, seperti itulah istilahnya. Jadi kita harus menjaga sopan santun, saling menghormati ya, walaupun kita nggak bisa melihat sosok seperti itu, paling enggak kita harus lebih berhati-hati lah dimanapun kita berada. Oke, demikian untuk pertemuan kita malam hari ini. Sekali lagi terima kasih Mas Kipli sudah berkenan berbagi ceritanya di sini, berdiri tangan. Untuk teman-teman yang di rumah, terima kasih sudah menonton tayangan ini. Jangan lupa like, komen, dan share, dan subscribe-nya untuk kemajuan dari channel kami. Terima kasih, demikian untuk tayangan pada kesempatan malam hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.